Haleluya. Boleh salam kanan kirinya, katakan, kamu ganteng sekali hari ini, kamu cantik sekali. Haleluya. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Pertama sekali sebuah kehormatan yang luar biasa saya bisa melayani di tempat ini. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Saya memperkenalkan diri sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Nama saya Pendeta Muda Ivan Hareva. Saya marga Hareva. Kalau di Nias itu orang gak nyangka kalau saya orang Nias. Malah ditanya, Mas orang mana? Saya bilang orang Nias. Mereka kaget gitu ya. Kenapa? Karena saya campuran. Ibu saya orang Sunda, maka hasilnya seperti ini, nano-nano. Saya sudah berkeluarga, istri saya juga orang Kupang, dan kami sudah dikaruniai 2 orang anak, putra dan putri. Dan bersyukur hari ini luar biasa, sepanjang saya berada di kursi saya mengalami hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, dan saya percaya semua orang di ruangan ini juga mengalami hal yang sama. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan membagikan satu bagian firman Tuhan bagi kita pagi hari ini yang saya ambil dalam Markus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Dalam Injil Markus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan baca bagi kita semua. Demikian firman Tuhan, judulnya Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah di dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Katakan amin. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Amin. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaian di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan berseru, ya, yang mengikuti dia dari belakang berseru, Hosana, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Amin. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya bilang tadi, ibu saya orang Sunda dan awalnya ibu saya nggak kenal Tuhan tentunya gitu ya. Tapi kagetnya ibu saya itu bertobat ketika melihat orang Kristen dikuburkan gitu ya. Kaget dia melihat gitu ya. Kenapa orang Kristen meninggal pakai jas, pakai sepatu keren gitu ya. Kalau di kami orang meninggal pocong gitu ya saudara. Apalagi kalau wajahnya seperti saya, menakutkan, giginya agak keluar sedikit gitu ya. Puji Tuhan saudara. Tapi saya bersyukur ya saudara, ibu saya mengenal Tuhan dan dia berkata, puji Tuhan saya kenal juru selamat pribadi saya yang memberikan kepastian. Dan hari ini juga kita mengenal itu. Dan kita diberikan satu kepastian. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, pasti ada jalan keluar. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, setelah saya jadi hamba Tuhan di Celengsi, pernah di Bandung, saya di jalanan jadi kenek mobil, saudara. Akhirnya saya kenal Tuhan. Dan saya juga merasa beruntung saya dapat dipanggil oleh Tuhan, saudara. Nah Bapak Ibu, kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya memberikan tema yaitu mengambil apa yang Tuhan mau, saudara. Apa yang kita mau lakukan hari ini adalah kita mengambil apa yang Tuhan mau. Saya percaya di ruangan ini tiada satu orang pun yang tidak mengalami hadirat Tuhan. Dan saya percaya orang yang sakit pun akan mengalami hadirat Tuhan, akan mengalami lawatan Tuhan. Orang-orang datang memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Perhatikan di ayat ini Bapak Ibu, di ayat sebelumnya di mana Yesus menyembuhkan Bartimeus gitu ya. Tapi setelah Yesus menyembuhkan Bartimeus, murid-muridnya nggak berkata, Tuhan sekarang kita mau buat pesta sama Tuhan supaya kamu dielukan, supaya kamu ditinggikan. Ternyata itu tidak lahir dari murid-muridnya. Nah saudara, inisiatif untuk mengambil apa yang Tuhan mau, Yesus mau,
tidak terlahir dari kerinduan manusia semata-mata, tapi benar-benar itu terlahir dari Yesus sendiri. Semua yang kita lakukan itu berbicara tentang Yesus, amin. Kita melayani berbicara tentang Yesus, kita bekerja itu berbicara tentang Yesus, kemanapun kita berbicara tentang Yesus, karena saya tahu Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Hal itu terjadi karena kerinduan Allah. Saya baca satu buku di mana Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang bergairah, ingin dipuji dan disembah, sehingga juga Dia bergairah memberkati kita. Apapun pekerjaan kita, kalau kita membawa penyembahan kita, pemujian kita kepada Tuhan, maka Dia Allah yang bergairah untuk memberkati kita. Tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat di ayat pertama. Saya bilang tadi, inisiatif untuk meninggalkan Yesus tidak lahir dari manusia sendiri, tapi ini lahir ketika ada pengalaman perjumpaan dalam hadiratnya, Bapak Ibu. Saya bisa bayangkan sebelum saya kenal Tuhan gak pernah masuk ke gereja, Bapak Ibu. Malahan saya ejek orang-orang yang muji Tuhan, tepuk tangan, lompat-lompat. Saya kaget gitu ya melihat orang-orang suka memuji Tuhan, dan akhirnya Tuhan tangkap saya. Dan akhirnya 2005 itu, akhirnya saya dari Bandung balik ke Nias, Bapak Ibu, dan saya masuk sekolah misi. Ibu saya bilang, masuklah sekolah misi, sekolah Alkitab gitu ya. Saya bilang ke ibu saya, coba-coba saja. Dan puji Tuhan, saya masuk di situ, saya mengalami lawatan Tuhan. Dan seperti ada sebuah layar yang begitu besar di depan saya, dan di situ dipajang dosa saya satu-satu. Akhirnya saya menangis, saya dilawat Tuhan, saya dijamah Tuhan. Dan hari itu, saya memberikan komitmen untuk melayani Tuhan. Artinya Bapak Ibu, inisiatif yang kita lakukan hari ini tidak terjadi dari diri kita sebagai pendosa, tidak terjadi dari diri kita sebagai orang yang terbatas, tapi itu terjadi kalau kita mengalami pengalaman dengan Tuhan, kita mengalami hadirat Tuhan gitu ya. Sering saya bilang, kadangkala kalau ibadah seperti ini muncul angka 11, ada air mata di sini, air mata di sini, keluar ingusnya gitu ya. Tapi tidak masalah. Pokoknya saya bertemu dengan Tuhan karena saya tahu Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Tepuk tangan untuk Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Ketika Petrus mengalami perjumpaan dengan Tuhan waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, dan Petrus berkata dalam Matius 17 ayat 4, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Saya percaya dalam hadirat Tuhan tidak cukup hanya 1 jam saja, tidak cukup 2 jam, tapi setiap saat, setiap hari kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga kita mengalami terobosan-terobosan dalam setiap perjalanan kita. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Puji Tuhan, Tuhan percayakan saya juga melayani di STT, ngajar gitu ya. Kadangkala mahasiswa teologi, kadangkala hanya sebatas pengetahuan saja. Mereka nggak ngalamin Tuhan. Sering juga saya bilang kadangkala ke jemaat, kamu datang ke gereja tidak hanya sekedar memanasin bangku-bangku yang kosong ini gitu ya. Tapi kamu harus mengalami satu pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Dalam Yesaya dikatakan, engkau dihantar dengan sukacita, maka engkau akan pulang membawa damai. Bahkan pohon-pohon akan bertepuk tangan melihat kita, amin. Sepulangnya dari tempat ini, tidak lagi dengan muka bebek, saudara, tapi muka sukacita, muka damai. Tepuk tangan untuk Tuhan. Itu yang pertama. Haleluya. Saya percaya di tempat duduk kita masing-masing mengalami hadirat Tuhan, mengalami urapan Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, saudara, di mana ketika Yesus menyuruh murid-muridnya itu, Dia berkata di situ, dengan pesan, pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Yang kedua, saudara, dibutuhkan yang namanya satu ketaatan dalam mengikuti Yesus. Ada loyalitas, ada setia, militansi yang kuat untuk mengambil apa yang Tuhan mau gitu ya. Yesus simpel saja, Dia nggak bilang cari kuda, kereta untuk saya, mungkin dielu-elu, kan enggak, ini gampang saja, keledai gitu ya. Saya percaya kita semua orang yang sederhana, Tuhan hanya membutuhkan hati bagi kita. Tuhan hanya membutuhkan satu ketaatan bagi kita. Saya belajar dari seorang Petrus ketika sepanjang malam dia ambil ikan dan pulang pagi nggak dapat apa-apa. Tapi di atas perahu itu Yesus ngomong sama dia. Yesus beritakan firman Tuhan. Akhirnya Yesus gitu ya, tantang Petrus, kembali lagi ke tempat yang paling dalam. Saya percaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, lamban laun akan terjadi ketaatan, akan terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Amin.
Sebab kenapa? Ibadah yang kita lakukan bukan ibadah yang biasa saja. Ini pertemuan kita dengan Tuhan. Ini pesta yang luar biasa. Amin. Kita mengalami satu perubahan, saudara. Saya percaya murid-muridnya mereka pergi. Oh iya Tuhan, kami disuruh gitu ya. Sesuatu yang sangat sederhana menurut manusia, namun menurut ukuran Allah hal itu merupakan suatu hal yang sangat berharga. Amin Bapak Ibu. Kita dipakai Tuhan untuk membawa roh pelepasan dimanapun kita berada, di tempat pekerjaan, di tempat sekolah kita. Tuhan membawa kita untuk melepaskan orang-orang. Tuhan membawa kita untuk memperkenalkan juru selamat kita, paling tidak lewat gaya hidup kita. Firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dan terang. Tidak dikatakan jadi. Kalau dikatakan jadi mungkin kadang, ya saya lagi nggak mood hari ini. Tapi kamu harus wajib jadi garam. Amin. Tepuk tangan, saya percaya orang-orang di tempat ini akan menjadi garam. Sehingga dalam ayat 16, mereka akan memuliakan Bapa yang di surga. Amin Bapak Ibu. Jikalau aku ditinggikan dari bumi ini, maka aku sendiri akan menarik jiwa-jiwa datang kepadaku, kata Yesus. Dalam Yohanes, amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, yang masih dibutuhkan suatu ketaatan yang luar biasa. Kita dipakai, sekali lagi kita dipakai Tuhan untuk membawa roh pelepasan, roh kemerdekaan, melepaskan mereka yang terikat. Kalau Anda baca nanti dalam Yesaya 62 ayat 1, oleh karena Sion, aku tidak mau berdiam diri sampai kebenarannya dicurahkan, amin. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarnya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh, katakan amin. Kita beruntung dipakai oleh Tuhan untuk membawa roh kelepasan dimanapun kita berada. Kita membawa restorasi dimanapun kita berada. Wah, luar biasa. Puji Tuhan, sedikit kesaksian di tempat saya itu namanya GBI Pantai Miga Indah, dekat pantai Bapak Ibu. Dan jujur saja itu lokasi tempat lokalisasi bertahun-tahun, kafe bar gitu ya saudara. Dan akhirnya Tuhan tunjuk saya untuk pelayanan di situ. Dan 1 tahun kita sudah buka lewat doa, itu tutup sama sekali. Itu nggak ada lagi di demo, malah orang-orang yang di tempat pelayanan saya orang-orang Muslim semua gitu ya. Akhirnya mereka demo gitu ya saudara. Dan puji Tuhan, lawatan Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Jujur kita bergumul, Tuhan gak punya uang untuk beli tanah gitu ya. Akhirnya pemilik gedung itu hibahkan tanah. Memang gak begitu besar, 9 kali 20. Dan ketika dia umumkan itu, jemaat semua pada nangis dan terharu. Mereka bertepuk tangan dan berkata, ternyata Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Dan saya percaya juga bagi Bapak Ibu, Tuhan berkarya dalam setiap kehidupan kita. Dengan catatan harus ada yang namanya ketaatan Bapak Ibu. Ada statement yang berkata 1 ons ketaatan lebih berharga dari 1 ton doa Bapak Ibu. Amin. Kita harus taat. Amin Bapak Ibu. Memang untuk mengalami ketaatan ini tidak gampang. Terjadi satu peperangan. Saya percaya Petrus kembali ke tempat yang dalam itu gak gampang. Dia berkata, Tuhan sepanjang malam aku udah ambil ikan dan gak dapat apa-apa. Karena saya tahu, Petrus tahu siapa yang bersama dengan dia di atas perahu, yaitu Yesus sang pembuat mujizat. Amin. Kalau Tuhan suruh kita taat, gak boleh takut, gak boleh gentar. Karena kita tahu siapa yang bersama-sama dengan kita. Tuhan yang melakukan mujizat. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, amin. Saya percaya bahwa pengalaman rohani kita akan mengantarkan kita pada sebuah ketaatan. Sekalipun hal-hal itu sangat pelan-pelan Bapak Ibu. Butuh proses Bapak Ibu. Semua kita perlu belajar dalam kehidupan ini. Gak ada yang sempurna. Tapi saya percaya pengalaman yang pertama tadi, kita alami hadirat Tuhan, akan membawa kita kepada sebuah ketaatan. Akan membawa kita kepada sebuah kesetiaan yang luar biasa. Akhirnya kita menuju menjadi orang yang sempurna. Amin. Dan yang ketiga Bapak Ibu, perhatikan di situ. Di ayatnya yang ketiga, dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Nah, saya percaya bahwa dalam mengikuti Yesus ini ada terjadi peperangan. Dalam Amsal 24 ayat 6 dikatakan, hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak gitu ya. Ada banyak orang ngikut Tuhan, tidak ada satu perencanaan. Di mana dalam perencanaan itu dia harus tahu bahwa saya harus mikul salib ngikut Yesus gitu ya. Ada orang kalau di Nias gitu ngikut Yesus itu karena Yesus sang pembuat mujizat, kan Yesus sumber berkat, tapi dia tidak tahu ada kalanya Tuhan mengizinkan permasalahan terjadi, ada kala Tuhan izinkan proses terjadi Bapak Ibu.
Tetapi kalau ada perencanaan maka tidak akan gugur di tengah jalan, saudara. Akan terus maju. Berperang Bapak Ibu. Kita memerangi keinginan-keinginan daging. Di mana dalam diri kita ada banyak sampah-sampah yang harus dikeluarkan. Makanya Daud berkata, selidikilah aku ya Allah. Saya percaya kalau manusia yang menyelidiki kita gampang tersinggung. Tapi kalau Yesus yang menyelidiki kita, kadang kita mewek dan nangis. Dan berkata, ampuni saya Tuhan. Amin, saudara. Dan yang kedua, mengalami peperangan dalam roh. Perhatikan di ayat itu, ada satu ungkapan Yesus di mana dia mewanti-wanti kalau ada orang yang bertanya, ngapain lu itu ambil itu keledai. Tapi ada bahasa yang luar biasa dari Yesus. Ada satu bahasa yang bisa membuat setan mati kutu. Di situ dikatakan Tuhan memerlukannya. Amin, saudara. Tuhan memerlukan. Mengapa kadang-kala setan berkata, mengapa kamu berikan hartamu? Mengapa terlalu menghargai gembalamu? Katanya, kata setan gitu ya. Mengapa kamu harus terlalu rohani? Mengapa kamu harus berdoa, suka berdoa? Mengapa kamu harus penginjilan? Kadang-kadang setan memberikan peperangan-peperangan dalam roh kita. Tapi satu bahasa yang membuat setan takut. Tuhan memerlukannya. Dan dia akan segera mengembalikannya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saya percaya apa yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. Amin Bapak Ibu. Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Tentang gaya hidup Bapak Ibu. Saya percaya doa, pujian, dan penyembahan adalah gaya hidup kita. Saya memberikan satu pendekatan, kalau saya bilang ke mahasiswa, mungkin kalau kamu lihat pertama sekali saya datang, kamu datang ke rumah saya, kamu lihat saya lagi nyapu gitu ya. Pasti ngomong, aduh nggak mungkin Bapak ini nyapu. Tapi kalau besok kamu lihat saya menyapu, langsung kamu lihat itu gaya hidup saya. Ada seorang mahasiswa bilang gini, kalau di gereja kami Pak gitu ya, kalau saya datang salamin 1-2 orang, di belakang saya pada ketawa semua. Kalau di Nias itu agamanya tradisi gitu ya saudara. Pas salamin pada di belakang itu ngomong dan ngejek Bapak Ibu. Saya bilang, minggu depannya gimana? Gak lagi, saya malu gitu ya. Dan saya bilang kamu salah. Ketika minggu depan kamu salamin lagi, mereka akan diam gitu ya. Karena mereka tahu itu gaya hidup kamu. Tapi saya bilang ke mahasiswa, kalau kamu lihat papa kamu badannya tato, badannya besar, brewokan lagi, pas nyapu lantai, lu langsung bilang, tumben papa saya gitu ya. Besoknya nggak ditemuin lagi nyapu gitu ya. Karena itu bukan gaya hidupnya. Saya percaya doa, pujian, dan penyembahan gaya hidup kita. Ketika setan berkata, ngapain lu itu? Katakan Tuhan memerlukannya. Amin. Dan di ayat ini ketika mereka berkata Tuhan memerlukannya dan pemilik itu melepaskannya. Saya percaya ketika kita melakukan perlawanan dalam roh, maka setan manusia akan membiarkan kita memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Amin. Maka setiap hari kita mengalami terobosan-terobosan. Dalam setiap pekerjaan, dalam setiap kesehatan, Tuhan akan membawa kita terus mengalami Tuhan. Sebab Tuhan berkata bahwa aku membawa kamu maju, bukan semakin mundur. Naik bukan semakin turun. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yeay, haleluya, amin. Luar biasa. Anda perhatikan di ayat kelima, dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang itu membiarkan mereka. Saya bilang tadi, kalau kita butuh peperangan dalam roh Bapak Ibu, maka setan membiarkan kita. Saya tidak bisa tahan orang ini. Sebab ada roh yang beda dalam dirinya. Ada api yang membara dalam dirinya. Wah. Amin Bapak Ibu. Hanya dengan perencanaan kau dapat berperang, dan kemenangan tergantung penasihat banyak. Dan saya percaya kita membutuhkan penasihat yang rohani. Amin. Kita membutuhkan penasihat yang ada urapannya. Wah, luar biasa. Di tempat kami, dan Tuhan percayakan saya melayani anak muda Bapak Ibu. Di STT itu ada ratusan anak muda, dan mereka dari latar belakang yang luar biasa kehidupan mereka. Dan saya melepaskan mereka, saya berdoa kepada mereka. Dan ada berkata, terima kasih saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya mengalami pertemuan dengan Tuhan. Ini satu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan gitu ya. Akhirnya hidupnya berubah. Saya percaya Tuhan sanggup mengubah kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan membawa kita untuk melihat kepada kemuliaan-Nya. Dan berkata, saya akan tetap di sini. Saya tidak akan melepaskan Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah. Ku ingin tetap di sini, amin. Ku ingin tetap di sini,
menikmati bait-Mu. Amin. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Luar biasa di ayat 7, lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Saya percaya kalau keledai itu ngomong gitu ya. Tadinya saya sudah diikat bertahun-tahun gitu ya. Sekarang Yesus nunggangin saya, keren gitu ya. Orang-orang menghamparkan membawa kain mereka gitu ya. Wah, luar biasa kalau keledainya bisa ngomong, luar biasa kalau ditunggangi oleh Yesus. Saya percaya di ruangan ini bukan orang-orang yang hebat, orang-orang yang sederhana. Tapi kalau orang sederhana itu ditunggangi oleh Yesus, maka ada promosi-promosi yang luar biasa. Dan orang berkata, kemuliaan bagi Tuhan, hosana bagi Tuhan. Lewat kehidupan kita, tepuk tangan untuk Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Luar biasa. Hanya seekor keledai. Saya bilang tadi, Tuhan memakai hal-hal yang sederhana. Daud berkata, aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, mari kita ke rumah Tuhan. Yang pertama, di rumah Tuhan tentu ada Tuhan. Tapi yang membuat saya luar biasa, ada apa di rumah Tuhan? Ternyata di rumah Tuhan kita dipertemukan dengan orang-orang yang sudah diberi kuasa di ruangan ini. Mungkin kuasa lewat jabat tangannya, mungkin lewat kuasa pujiannya, mungkin lewat kuasa senyumnya Bapak Ibu. Mungkin dengan berjalannya saja ada kuasa gitu ya. Makanya Daud berkata, aku bersuka cita jikalau orang berkata, mari kita ke rumah Tuhan. Sebab di rumah Tuhan ada orang-orang yang diberi kuasa. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Di rumah Tuhan ada pesta yang besar. Amin. Di rumah Tuhan ada mujizat. Amin. Itu harus kita yakinkan. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beribadah setiap hari minggunya. Saya akan terus mencari Tuhan. Wah. Amin Bapak Ibu. Jujur saja kalau di tempat saya orang-orang sederhana, saya bilang ke mereka, gak mesti baju lo itu bagus setiap minggunya. Lu saja pakai sendal swallow, saya bisa pastikan kamu mengalami hadirat Tuhan. Ini bukan soal yang di luar, tapi ini berbicara tentang hati. Justru Tuhan membutuhkan orang-orang yang sederhana untuk dia pakai menunggang balikan dunia yang sombong ini. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan luar biasa, orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi ini yang terjadi. Wah, keledai itu ngomong. Kalau dia ngomong, sederhana saya. Ditunggangi oleh Yesus, orang-orang nyembah dia gitu ya. Dan saya percaya ini bukan berbicara kita, tapi berbicara tentang Yesus. Semua berbicara tentang Yesus. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dan saya percaya dia berkata ini semua tentang Yesus, bukan tentang saya. Dan juga di tempat ini semua tentang Yesus. Kita mau memuliakan Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Sebab dia yang layak dipuji dan disembah. Dia Allah yang bergairah disembah dan dipuji. Maka dia juga turun tangan bergairah, ingin memberkati pekerjaan kita, kesehatan kita, studi kita diberkati, anak-anak kita, bahkan sampai kita melihat cucu kita diberkati Tuhan. Sebab kenapa? Kita mengambil bagian untuk memuliakan Tuhan. Kita mengambil apa yang Tuhan mau, maka Tuhan juga memberikan apa yang Dia inginkan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tidak panjang lebar, saya percaya sekeluarnya dari tempat ini ada hal yang kita dapat. Kita akan menjadi orang-orang yang memuji dan menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, sehingga orang di sekitar kita berkata Hosana bagi Tuhan. Ditinggikan Tuhan, dimuliakan Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Sebelum kita berdoa Bapak Ibu, kita kembali menyembah Dia. Haleluya. Amin. Rohmu yang hidup. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu. Dalam naunganmu yang dalam naungan ya Tuhan. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil
damaikanku, damaiku, damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Katakan Rohmu yang hidup, amin. Bapak Ibu, apapun yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini, mari serahkan kepada Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan, sebab Dia yang layak. Mengalir dalam Jiwaku tenang ya Tuhan, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan hatiku. buka hati, Amin, amin. untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu.